ilahiyah, bernilai ibadah, mendapatkan pahala begitu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu tugas yang pertama kita sebagai hamba Allah. Yang kedua, kita ini khalifah Allah di muka bumi, khalifatullah fil ardh. Sebagaimana Allah yang terangkan dalam surat Al-Baqarah ayat 30, yaitu wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Sesungguhnya aku Allah akan ciptakan pemimpin khalifah di muka bumi ini. Kemudian malaikat ketika itu protes, ya Allah, mengapa engkau ciptakan seseorang yang berbuat kerusakan, bahkan menumpahkan darah? Bukankah kami, ya Allah, senantiasa memujimu dan menyucikanmu? Kemudian Allah berkata, aku lebih mengetahui apa-apa yang tidak kamu ketahui. Jadi secara kodrat kita lahir di muka bumi ini, selain sebagai hamba Allah, kita ini adalah khalifah, pemimpin sesuai kapasitas kita masing-masing, minimal pemimpin bagi diri kita sendiri. Jadi tugas kita ini kalau bisa dijalankan dengan baik, insya Allah kita akan mendapatkan surganya. Begitupun sebaliknya, pemimpin sesuai dengan kapasitas masing-masing, terutama yang memimpin orang banyak dalam level apapun, misalnya presiden, kemudian gubernur, bupati, wali kota, camat, kepala desa, lurah, ketua RW, ketua RT, dan seterusnya. Itu akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang dipimpin. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Dan salah satu orang yang Allah naungi, lindungi kelak di hari kiamat di padang mahsyar ketika matahari dekat di atas kepala kita adalah pemimpin yang adil. Ini tentu penting sekali, apalagi di momen menjelang pilkada seperti ini. Tentu calon-calon pemimpin harus bersikap adil dari latar belakang apapun, partai apapun, dari warna apapun, karena pemimpin yang adil kelak bisa membawanya ke surga, begitupun sebaliknya bisa membawa ke neraka. Adil dalam arti tidak diskriminatif, bersikap proporsional, profesional, tidak bersikap zalim kepada yang dipimpin. Ini menjadi sangat penting sekali karena sulit, apalagi dalam mekanisme saat ini misalnya. Dia lebih mementingkan orang yang mendukungnya misalnya daripada yang tidak mendukung. Kemudian lebih mementingkan yang membantunya daripada yang tidak. Termasuk memimpin dengan cara like and dislike, suka dan tidak suka. Ini adalah pemimpin yang tidak adil sesungguhnya. Katakanlah dia memperbaiki jalan raya, satu diperbaiki, mulus dikasih lampu, karena dulu waktu pemilu di daerahnya itu menang. Sedangkan yang lain tidak, karena kalah barangkali, karena tidak ada yang mendukung. Ini bukan pemimpin yang adil. Tidak boleh, karena pemimpin yang adil sekali lagi Allah sudah jamin akan naungi kelak di hari kiamat. Salah satu di antara 7 golongan. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, terakhir kita bersyukur dengan turunnya agama Islam. Karena Islam ini memandang semua pemeluknya ini sama, tidak mengenal yang namanya kasta, tidak mengenal yang namanya penggolongan. Karena sesungguhnya kita ini sesungguhnya sama di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang membedakan hanyalah ketakwaan kita kepada Allah. Khosyatullah, takut kita kepada Allah, bukan kepada makhluk, bukan kepada yang lain, kepada manusia apalagi, kepada atasan misalnya. Nah, sesuai dengan firman Allah dalam surat Al-Hujurat ayat 13, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu, inna akramakum indallahi atqakum, innallaha 'alimun khabir. Jadi kita ini diciptakan Allah laki-laki perempuan berbangsa-bangsa bersuku.